tadi salam sama kita. Iya. Pak Bondan. Iya. Cakep banget begitunya. Para kasih kecamatan, sektoral, puskesmas, para ketua RW, ketua tim RW Data, orang Jawa Timur, Bapak-bapak Ibu sekalian berbahagia, selamat datang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan yang berbahagia ini kita masih dalam masa walafiat, karena kita sudah kita sama-sama dapat hadir di aula Provinsi Timur ini dalam rangka musyawarah rencana pembangunan tahun 2013 tingkat Kabupaten Timur. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan melaksanakan musyawarah tahun 2013. Kita akan bahas usulan-usulan yang sudah kita terima yang atas masyarakat dari para RW yang ada di Kabupaten Timur ini. Dengan jumlah RW kita ini Jawa Timur jumlah 11 RW ya, RW 1 sampai RW 11. Dan juga kami perlu sampaikan bahwasanya dalam rangka kegiatan wilayah ini kita kemarin tahu sama-sama baru saja mengenai musibah banjir. Jadi kita dari 11 RW di Kabupaten Timur ini ada 7 RW yang kena musibah banjir, kecuali RW 1, RW 2, ya, sama RW 4, 11, yang 4 dan 11. Ya, ini Pak, memang kondisi wilayah Jawa Timur ini memang hampir sebagian besar dilalui kali Ciliwung. Ya. Kemarin aja masih banjir Pak RW ya, 28 ya. RW 8 udah biasa ya. RW 7. Padahal kita waktu hari Rabu dan Selasa ya kita melaksanakan ada kegiatan karya bakti TNI dari TNI ya, kita melaksanakan bakti di 2 RW dan 8 ya. Namun demikian malamnya air naik lagi, banjir ya. Kalau saya tahu, saya bilang itu banjirnya kemarin hari Selasa ya. Karena memang ini tamu nggak diundang kok ya. Kalau tahu dia datang jam 12 ya. Dikasih tahu kita dari pintu air bahwa air akan sampai di Jakarta, dari Bogor ke Jakarta jalanan 9 jam air. Mungkin kalau naik kereta nggak sampai 9 jam Pak, repot ya. Karena di jalan kaki ya. 9 jam ya, alhamdulillah sekarang sudah surut. Dan pada hari ini kita akan bahas masalah usulan aset RW yang kita laksanakan Pak RW semua. RW nanti kita, karena kita ini ada yang dari 10 kita minta kemarin kita laksanakan. Terutama juga nanti mohon penjelasan dari Bu Kapenko ya. Kita ini kan memang wilayah ini sering dilanda banjir, karena di pedoman kita lihat dulu bahwa untuk bencana banjir ini kemampuan kita hanya 40 kakak untuk melakukan bencana ini ya. Tak darurat ya, 40 kakak, kalau di 40 kakak kali 3 cuma berapa orang. Sedangkan kita ini kalau banjir di Jawa Timur ini pengungsinya kurang lebih hampir kemarin terakhir 4.600 jiwa. Perangkat kelurahan yang mewakili dari Kang Peko, Ibu Dina sebelah kanan saya, yang hormati para ketua RW, ketua dan anggota LMK, para tokoh masyarakat, tim penggerak PKK, Karang Taruna, dan seluruh tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Timur. Hadir pada kesempatan ini juga teman-teman saya dari kecamatan,
kepala puskes kecamatan, puskes kelurahan, ada kasih PU air, ada Pak Karya belakang ya. PU jalan ada, pertamanan, PJU ada, perumahan ada, mana lagi? Ada Kasubag, program kasih pemerintahan. Bapak dari mana Pak? Dari Bapeda. Alhamdulillah dari Bapeda juga hadir. Hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur untuk kita panjatkan kehadiran Allah Taala atas segala nikmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dan maka kita bermusyawarah untuk perencanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Pejaten Timur. Tentu mohon maaf Pak Camat, harusnya beliau hadir. Tadi pagi ada undangan jam 10 di Balai Agung. Dilanjut jam 1 ada acara lagi, jadi beliau tidak pulang lanjut. Makanya saya disuruh untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, tentu kegiatan terutama pembangunan ya, yang menyangkut fisik ini, saya mohon nanti saya bacakan kegiatan-kegiatan yang dari kecamatan dan kegiatan yang dari Sudin, dari tingkat kota ya. Tolong adanya pengawasan dari awal ya. Kalau ada pekerjaan kurang baik ya tolong dipertanyakan sehingga apa yang ada di dalam rencana anggaran biaya RAB itu bisa berjalan dengan baik dan jangan sampai udah jadi baru nanya dan sebagainya. Mumpung lagi pelaksanaan pekerjaan ya kita berharap teman-teman dari terutama PU jalan, PU air ya, ada ya Pak Karyo ya, Pak Karyo, Pak Saiful. Kalau teman-teman ada pekerjaan, tolong lapor ke RW biar tahu. Kalau perlu setelah selesai ada ucapan terima kasih dari RW ya, terima kasih kampungnya udah bagus. Wah, bangga benar kita. Tapi jangan itu aja, jelek juga kasih tahu Pak ini kurang, biar ditambah lagi tipisnya ya, kita kelolanya tambah lagi. Perbaikan jalan Gunung 1 Kelurahan Pejaten Timur. RW berapa nih? Gunung 1 Pak RW-nya ada. Ada kegiatan nggak situ Pak? Gunung 1 udah ya? Banyak banget. Nanya. Wah, ada dikerjain bukan? Tahun 2012 jangan sampai lubang ini dikerjakan repot mulu. Yang Gunung 1 dikerjakan kecamatan, Gunung Dalam yang dikerjakan wali kota. Jadi pertanyaan terus. Kalau lokasinya lain-lain gitu. Jadi pertanyaan terus. LSM banyak banget itu. Makanya mesti jelas. Soalnya Pak Camat kalau LSM datang, Pak Wakil layanin gitu kan. Masukin ke saya terus kan gitu. Sekarang udah ngecek ya. Dia perlu juga masukan. Gunung 1 tuh yang saluran airnya, kalau saluran airnya belum dibetulin, jalan sampai kapan nggak benar. Kalau saluran airnya kalau dibetulin, saluran air kayak gitu, sia-sia pekerjaan. Kira-kira masuk nggak muslimin pakai RW 3 nih? Jangan sampai nggak masuk nanti. Ya, itu pekerjaan Sudin apa itu silakan nanti dari sektoral lah yang menentukan kerjaan di Sudin, di kecamatan, biar besar tergantung besar kegiatannya gitu Pak ya. Yang kedua, perbaikan jalan Swadaya 1 Dalam, Kelurahan Pejaten Timur. Berapa tuh? Swadaya 1 Dalam. 910. Tapi kalau PRW yang belum saya laporkan, ya nanti untuk giliran.
Kelurahan Pejaten Timur. Ini tahun 2012 kemarin. Ini anggaran kecamatan Pak ya. Yang 2013 perbaikan saluran dan got di RW 3, RW 7 dan RW 10. RW 3, RW 7 dan 10. Bunyinya begitu tuh ya. Tertinggal PU air Pak Karyo di RAB-nya mana RW 3, mana RW 7, mana RW 10. Anggarannya 92.600.000. Banyakan Pak. Yang kedua rehab jalan di RW 5, 6, 7, 8, 10. Masuk PU jalan nih, PU perumahan nih. Perumahan nih 90 juta. Bagi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 RW. Cuma ngapus Pak Made ya perumahan. Jangan-jangan cuma ngalir semen doang. Kali ntar ada RAB-nya lihat ya di mana. Jadi gini Pak, ya. Nanti di RW 5, RW 6, RW 7, RW 10. Kan kalau semuanya se-RW kan nggak mungkin. Cari jalan-jalan yang benar-benar masyarakat ini memang disitulah titiknya perlu diperbaiki. Dalam 100 meter, 100 meter, jangan minta semua, akhirnya jadi ribut. Terbingung juga Pak Made untuk bikin RAB-nya, banyak banget nih. Terus ada lagi perbaikan saluran air. Ini belum ada lokasinya nih Pak Karyo. Ya. 42 juta perbaikan saluran air aja. Ya, nanti lihat Musrembang. Ya, yang di Pejaten Timur. Itu yang anggaran kecamatan 2013. Jalan Haji JD. Ada ya? Ada. Kerjanya satu paket, anggarannya belum tahu. Dan nanti RAB nanti nih. Jalan Tembakau. RW berapa tuh? RW 1. Jalan Hukum 5 ya. Pak LMK 5 tuh. Nah, ini Jalan Gunung 1 dalam. Pul, tunggu lagi nih Pul. Ya, ini jangan sampai yang kemarin dibetulin sekarang disikat lagi, habis kita. Sampingnya itu Pak, ada saluran Pak. Hah? Yang ada salurannya. Perbatasan tuh, Samping Pak. apa? Ya. Perbatasan tuh Pak. Jangan sampai ini ya, masyarakat nggak mesti tahu yang kemarin dibetulin itu, yang ini jangan sampai nanti RW 3 ya. Itu LMK nih. Jangan sampai jadi polemik lagi. Satu lagi Pra-Inpen. Ini bukan pembangunan, Pra-Inpen. Jalan Senok sampai Al Makmur. Pra-Inpen berarti narik garis untuk ke planning untuk pembebasan. Pertama tentu bukan pelebaran, pembebasan dulu. Jalannya kan belum ada nih. Dari Senok ke Al Makmur. Betul Pak, itu Pak. Hah? Apapun itu betul Pak. Ini Pra-Inpen nih. Oh iya. Pra-Inpen ya. Apapun ya. Ya, Senok Al Makmur, Pra-Inpen. Dalam rangka untuk persiapan pembebasan untuk pembuatan jalan. Kalau masyarakatnya mau. Ya mau, ya nggak kena, kalau kena jalan ya mau. Juta per meter. Ya. Murah. Betonisasi peningkatan jalan Batu Merah 4. Ada satu lagi. Ya. Satu lagi betonisasi peningkatan jalan Al Makmur. Hah? 87 tuh. Yang Al Makmur, dia masjid kan mati begitu malam, gelap gulita. Tapi kalau ada portable, tinggal nyalain udah punya lampu, sekitarnya terang, itu aja.
beli Tenda. tenda boleh ya, terpal, jadi bukan kalau kelas kelurahan terpal ya, kalau nggak banjir ya buka pecel lele nggak apa-apa. Umpamanya tidak kesmas menyangkut posyandu, tapi yang nggak boleh fogging, kemudian makan tambahan PT itu nggak boleh. Tapi kalau posyandu beli sarana prasarananya boleh, beli alat-alatnya boleh, PAUD nggak boleh, sentimen dan sebagainya. Kebersihan, beli gerobak sampah boleh, beli gerobak motor, gerbong nggak boleh. Tapi kalau Pak RW beli gerbong boleh. Ayo pribadi, gerobak motor nggak boleh, masih di tingkat kecamatan aja nggak boleh. Udah tingkat sudin. Ya, jadi nanti yang kalau disampaikan di sini sudah dicantumkan, tinggal mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang kurang. Yang penting duit 900 sekian juta itu habis. Direncanakan, bukan habis sekarang ya, tapi direncanakan untuk 2014. Itu dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakil. Cukup bagus, tentunya juga mengenalkan arahan dari Pak Kapten Gubernur Jawa Barat, Ibu Ina. Silakan. Kelurahan, renovasi pos RW tidak masuk, perbaikan jalan masuk di kecamatan sudah ya Pak, perbaikan pengaspalan jalan rusak masuk tingkat kota, pengaspalan Kawanik masuk tingkat kota kabupaten. Pengadaan lampu penerangan masuk kewenangan kecamatan. Pengadaan lampu sudah diumumkan tingkat kota kabupaten. Yang kalau kecamatan pemeliharaan. Kemudian pengadaan di Polri. Kemudian kita kurang dulu. Perbaikan renovasi pos kamling maksudnya kelurahan, namun sumber dananya adalah MPM. Rewitan saya buat pengadaan gerobak sampah beserta perlengkapannya masuk di kelurahan. Perbaikan atau perbaikan saluran air rusak MT 16 RW 6 RW 6 ini MT 16 lebarnya memang sudah 3 meter. Ada lagi kasusnya ini masuk di tingkat kecamatan. Lanjut, perbaikan saluran air. Nah, tidak bisa juga Pak masuk di kecamatan. Perbaikan saluran air di atas segar tidak bisa juga. Ya, bawah lagi, terus. Habis ya Pak, yang kelurahannya. Yang lain sudah kita oper ke kecamatan atau tingkat kota. Kemudian RW 7 penambahan anggaran kementerian posyandu tidak bisa. Tidak bisa ke, kalau tidak bisa nih, nggak boleh. Kita kemudian terlanjut ke 7 ya lanjut dan sedianya pembuatan sampah di gerobak sampah RW ya, gerobak sampah masuk. Nggak minta TPS sekarang. Pengadaan tong sampah dan selang pilar masuk. Pengadaan composting. Apanya nih Pak? Alatnya. Composting apanya?
tapi tidak masuk di kelurahan. Lanjut. Pengadaan sosialisasi kebersihan masuk ya Pak. Ini masuk di tingkat kelurahan. Kemudian pembelian seragam dan AT tidak masuk di tingkat. Kemudian penambahan anggaran untuk sarana berarti. Ini penambahan anggaran untuk sarana prasarana berapa ini? Masuk di tingkat kelurahan. Masuk sarana prasarana lagi. Lanjut, penambahan anggaran PMT tidak masuk di kesehatan. Pembelian alat produksi kopi tidak masuk. Kecamatan. Puskes. Bawah. Mungkin puskes mas. Usaha tingkat kelurahan. Pertama, pembelian alat kesehatan tidak masuk di tingkat kelurahan. Kemudian pengadaan gerobak sampah masuk. Kemudian pengadaan seragam kader, posyandu. Sebagai informasi dari tingkat Bapeda yang diperbolehkan menggunakan seragam adalah Jumatik, posyandu belum ada kewenangannya. Lanjut, pengadaan bak sampah masuk pila. Lanjut, pengadaan alat kebersihan. Mohon maaf kawan, untuk posyandu seragam masuk diperbolehkan masuk di kelurahan. Ya, jadi masuk. Jadi lanjut penerapan pengadaan alat kebersihan Pak RW 08 nomor 3 dari bawah. Ini apa Pak alat kebersihan Pak? Semuanya, apa aja udah dari RW? Semuanya. Sama yang berapa kali? Apa aja udah? Semuanya. Orang-orang ini. Ya, masuk. Kemudian pengadaan tingkat dan desa masuk di kelurahan. Tenda Pak, sama tenda. Udah. Pengadaan pengecekan rutin tadi udah. Hah? Masuk. Ya, kecamatan. Lanjut 7. Ini 8. Kemudian pengadaan baju seragam dan center Jumatik masuk. Renovasi dari masyarakat kita alihkan sumber dananya ke PNPR. Iya Pak. Perbaikan perenangan lampu jalan. Oh, ini kecamatan juga. Ini kecamatan Pak. Bawah, bawah lagi. Atas sedikit, atas sedikit. Pos RW, kalau bisa. Ini sebenarnya kita alihkan ke swadaya. Peningkatan wawasan kader posyandu masuk. Penyuluhan orang tua dan remaja terkait pernikahan dini dan siri masuk. Pembuatan calon di kecamatan. Lanjut ya sekarang. Tapi siapa yang 29 untuk kelurahan yang lainnya saya baca masuk tingkat kota dan kecamatan. Tabel surat. Oh, tingkat kecamatan itu sekarang kecamatan. Lanjut RW 010. Usulan tingkat kelurahan pertama memberikan pelayanan sarana
Boleh tambah. Ada dua usulan. Oh iya. Tapi By the way, lanjut. Kalau nanti nilai bahan lebih dari 5% ini nggak bisa kerjakan, ada uangnya dikembalikan. Sayang, karena kalau orang nggak dikerjain kalau lebih dari 5%. rasa Kita nanti tinggal ke kata aja. yang penting ada berapa? Berapa? Yang macet Pak. Oh yang soda ya. Sampai sebelum Pak ya. Tinggal itu paling besar. Yang pelaksana itu. Yang penting di bawah 50 cm Pak. Karena ini tidak bisa diubah, nanti buat tadi lalu yang berbeda dari bapak besar sekarang. Lanjut, pengadaan lubang sampah masuk. Kemudian pengadaan nanti PMK ini sudah kita alihkan ke PMK. Sudah ada ya, masuk aplikasi. Penambahan pemberian transportasi balita di PMK ini Pak. Ini tidak sekali di kesehatan. Habis sebab ada 10 by the way sudah habis sudah kurang ada sudah tahu lanjut belakang ada 11 membeli lemari baru untuk posyandu masuk lemari 11 yang saya masalah untuk posyandu hanya diperbolehkan hanya menjaga kursi. Piring, kolak, piring, kolak. Maka diusulkan. Jadi maksudnya menjaga kursi nih ya. Tapi nanti setelah ini terusnya harus ada perbaikan terusnya yang usulannya. Di rumah Pak Karen. Lanjut. Memperbaiki saluran air tidak bisa. Memperbaiki tidak bisa kita merasa. Kemudian membangun pos kambing ini tidak bisa dilakukan sebenarnya ke PMK Pak. Jadi bisa dari ini tidak ada anggaran untuk bagi pos kambing. Kemudian memperbaiki saluran air tidak bisa masuk di kecamatan sama. Kemudian membeli lubang sampah masuk. Lanjut memperbaiki saluran air tidak bisa sama juga membuat sumur resapan di kecamatan tidak bisa juga Pak. Lanjut berikutnya. Kecamatan provinsi habis ya Pak dari 11 pilihannya berapa? Kemudian zaman pasar minggu ya. Untuk musrembang kali ini bukan salah satu bagian dari perencanaan pembangunan, di mana kita sebut sebagai perencanaan partisipatif, di mana masyarakat disertakan atau dilibatkan langsung dalam proses pembangunan. Makanya disebut sebagai perencanaan
Nah untuk Kelurahan Pejaten Timur ini kemarin sudah dilaksanakan ya Pak ya, untuk RW dari tanggal 1 sampai 13 setelah usulan untuk RW masuk ke kelurahan dilakukan verifikasi hasil rembuk RW. Apa tujuan dari verifikasi itu? Jadi tujuan dari verifikasi itu supaya usulan bapak-bapak ibu-ibu itu semuanya tepat sasaran. Jadi tidak ada lagi yang kegiatan nanti yang tidak teralokasi atau tidak tertampung hanya karena kesalahan teknis seperti kesalahan kamar atau kesalahan nomenklatur, tidak jelasnya lokasi identitas misalnya untuk perbaikan jalan, tidak jelas jalan dan lokasinya tidak mempunyai verifikasi. Nah setelah dilaksanakan verifikasi baru kita laksanakan namanya musrebang untuk mengeksekusi. Musrebang itu kalau kelurahan itu untuk mengeksekusi usulan bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan ditampung ke tingkat kelurahan. Nah untuk tahun ini, untuk musrebang tahun ini, untuk pagu aspirasi masyarakat itu yang dialokasikan tadi sebesar 956.400.000 dan jumlah masalah dan usulan yang masuk itu sebesar 166 usulan. Itu adalah 166 usulan yang Bapak minta pada saat rembuk RW kemarin itu akan dialokasikan dari anggaran dari APBD. Totalnya 166. Setelah dilakukan verifikasi, kita kelompokkan menjadi beberapa jenis masalah. Itu akhirnya menjadi 50 jenis kegiatan yang akan ditampung di kelurahan, kecamatan maupun ke tingkat kota. Nah untuk kelurahan itu total jumlah kegiatan yang akan kita bahas hari ini totalnya ada sekitar 16 jenis kegiatan. Dan total usulannya itu cukup banyak ya Pak ya. Ini ada sekitar lebih dari 50 usulan. Dan dengan total anggaran yang belum dilakukan proses untuk rembuknya atau untuk hari ini total anggarannya yang diusulkan totalnya 247.700.000 rupiah. Jadi dari 956 juta Bapak baru minta yang untuk kelurahan itu 247.700.000. Jadi Bapak masih punya uang di tabungan itu 700 juta buat kelurahan. Ini masih ada uang sisa ya. Jadi jangan khawatir nanti usulan yang kelurahan itu nggak tertampung, jangan khawatir. Insya Allah tertampung semua. Dan tujuan dari musrebang hari ini itu dari kan ada beberapa usulan dari pemerintah yang mungkin misalnya dari salah satu bapak-bapak atau ibu-ibu minta adanya komposting, sarana komposting misalnya contohnya. Ternyata yang mengusulkan cuma satu RW. Nah nanti kita akan terbuka di sini. Apakah hanya RW itu yang minta atau RW lain juga mungkin mengajukan hal yang sama tapi belum diusulkan atau mungkin belum tertampung. Itu nanti akan diusulkan di sini. Kemudian kedua misalnya gerobak sampah yang minta satu RW. Apakah benar RW lain tidak menginginkan adanya gerobak sampah? Nah itu nanti akan kita bahas satu persatu di sini. Total ada 16 kegiatan yang akan kita bahas. Nanti satu persatu apakah benar itu kewenangan kelurahan atau sebetulnya itu Bapak minta ke kelurahan tapi itu tidak bisa ditampung di kelurahan, tapi bisa dialokasikan untuk sasaran SKPD lain jika memungkinkan. Gitu ya Pak ya. Jadi pada proses musrebang kali ini akan dilakukan secara online. Bapak bisa lihat di layar itu online akan terlihat urusan Bapak yang sudah diverifikasi. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dikelompokkan menjadi jenis-jenis tertentu. Misalnya masalah kebersihan ke gerobak sampah akan dikumpulkan RW-nya ada berapa, ada 11, jika ada 2 akan dikumpulkan jadi satu kegiatan namanya pengadaan gerobak sampah. Bisa dilihat di layar itu ada 16 kegiatan. Ada untuk kegiatan pertama itu kan ada bed check up. Ini maksudnya mungkin bed tempat tidur ya, bukan bed jelek. Itu kan bed jelek salah sama BGD. Itu kamar tempat tidur periksa ya maksudnya ya. Jadi hanya ada, misalnya itu hanya ada RW 3 yang mengajukan. Apakah benar ada RW 3? Ini tujuannya biasanya untuk kelompok pendukung ibu ya. Nah kalau pendukung ibu benar hanya RW 3 atau yang RW lagi gimana? Emang nggak mau dapat gitu. Nanti akan diusulkan di sini, nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para camat dan balua dan ketua RW, berdasarkan hasil rembuk RW mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Januari kemarin sudah masuk laporan-laporan dari tingkat RW sebanyak 10 usulan di tingkat kelurahan dan juga sudah kita berikan panduan pelaksanaan musrembang. Namun dari 10 usulan tersebut kita verifikasi mana-mana saja yang menjadi kewenangan kelurahan berdasarkan Pergub 140 tahun 2009. Namun dari 10 tersebut masih banyak dari RW-RW yang seperti tadi Ibu Bina bilang masih banyak yang salah kamar. Sebagai contoh, ini hasil rembuk RW di RW 011. Salah ketok ya Pak. Apalagi Mas, saya baca contohnya ya, biar nanti RW-nya nggak nanyakan kok yang saya jual mau masuk. Saya baca di RW 11. Pertama, tidak ada kembali penyimpanan peralatan tanduk atau posyandu. Ini masih masuk. Kemudian saluran tidak berfungsi masih masuk. 3, pos kabling. Berdasarkan arahan ataupun briefing yang dilakukan Depo, pos kabling ini masuknya di PMPM bukan di kelurahan. Jadi PPMK. Jadi tidak kita masukkan pada pembahasan pada hari ini. Jadi kita geser ke PPMK. Kemudian tidak ada bawah sampah masuk. Sarana prasarana olahraga ini kita oper ke Sudin olahraga tidak masuk kelurahan. Kemudian jalan rusak juga tidak masuk. Kemudian jalan yang rusak ini masuk ke tingkat kecamatan atau kota tidak ada semua. Ini untuk RW 11. Kemudian RW 10. Dari belakang. 10 usul kegiatan penguatan kelurahan untuk RW 10. 1. Perbaikan saluran air. Mohon petunjuk Ibu Nina. Saluran air ini yang menjadi kewenangan kelurahan ada yang lebarnya kurang dari 50 cm. Sekarang saya tanya ke perbaikan saluran air. Mohon maaf. Jadi yang menjadi kewenangan kelurahan hanya menguras saluran air pembersihan, memperbaiki, membuat ataupun memperlebar tidak masuk kewenangan kelurahan. Untuk RW 10 pertama adalah perbaikan saluran air kita otot ke tingkat kecamatan. Kemudian kedua penambahan aspal gizi balita ini masuk ke PNT mungkin dulu ya. PNT Puskes kecamatan ini juga berdasarkan briefing atau petunjuk dari pihak Beko mulai tahun 2014 pembahasan 2017 ini PNT tidak lagi di kelurahan tapi di tingkat Sudin Kesehatan melalui BLUD Puskesmas dan Pasar Minggu. Dan RW 10 3 pembinaan kesehatan posyandu lansia masih masuk. Keempat pelatihan SDM guru PAUD. Untuk PAUD untuk 2014 tidak lagi masuk ke tingkat kelurahan tapi masuk di PNT. Jadi tidak masuk. Kemudian 5 penyediaan masalah belah masih masuk tingkat kelurahan. Ke-6 berbak sampah masih masuk. 7 pelatihan pemadam kebakaran. Pelatihan ini masuk ke Damkar, jadi tidak masuk tingkat kelurahan. Kemudian pengangguran atau usul kegiatan pengangguran pelatihan atau BLK ini juga tidak masuk di tingkat kelurahan. Kita oper ke PPMK. Usul kegiatannya adalah pembuatan hidran air. Ini juga tidak masuk di kelurahan. Kita verifikasi kita masukkan ke tingkat kota Damkar. Kemudian pembuatan saluran pembantu, seperti dijelaskan, pembuatan tidak masuk ke tingkat kelurahan, jadi kita masukkan di tingkat kota atau provinsi. Kemudian pembuatan turap tidak masuk juga ke kelurahan. Kemudian kita masukkan ke tingkat Sudin PJW, kecamatan. Pengangkatan dan pengurasan dapat umur penegakan aliran air.
Ini RW 9 ketentuan sampai 16. Ini masuk di kecamatan Pak, karena jangkauannya atau lebarnya lebih dari 50 cm Pak. Karena jumlahnya juga seluruh RT ya Pak, 16 RT. Kemudian peningkatan wawasan kadar posyandu untuk RW 9 ini masuk di kelurahan, dipasang kaca cebong anti pengendara hati-hati atau kaca yang dibelokkan ya untuk melihat. Ini juga tidak masuk ke tingkat kelurahan, tapi masuk di sudin perhubungan. Kemudian mengenai pernikahan dini dan siri, mohon diusulkan kegiatan penyuluhan orang tua dan remaja. Ini masuk di tingkat kelurahan Pak. Pembuatan LPS dengan teknologi sampah dan lokasi buat sadar, ini juga tidak masuk. Yang masuk di tingkat kelurahan mengenai LPS adalah perbaikan dan perawatan untuk pembuatan ataupun lain sebagainya, masuk di tingkat kecamatan atau di tingkat kota. Yang jadi orang kelurahan adalah perawatan dan perbaikan. Jadi hanya seperti ini, tidak masuk di tingkat kewenangan tingkat kelurahan, namun dimasuk di sudin kominfo, di dinas kominfo. Jadi kita lebar ke tingkat kota dan provinsi. Kemudian penyediaan seragam kader posyandu, ini masuk di kelurahan, jadi masuk di tingkat kelurahan Pak, masuk di sini. Kemudian pemisahan bahasa konkret dan organik, ini masuk tingkat kelurahan. Kemudian untuk PAUD, pengadaan meja, musik dan generasi, tidak masuk PAUD di Penti Pak. Kemudian pengadaan alat kebersihan, masuk di tingkat kelurahan. Kemudian pengadaan tenda dan genset, ini masuk karena khusus di daerah yang terkena banjir diberikan kewenangan untuk mengadakan genset dan tenda. Kemudian bidang kesehatan, pengecekan rutin kesehatan lansia. Pengecekan rutin kesehatan lansia. Tes. Ini tidak dikeluar dari tapi ini ya, pengecekannya bukan kesehatan. Ini kita lakukan ke sudin kesehatan atau BPJS. Pengadaan pot bunga untuk lingkungan. Pot bunga atau potisasi menjadi kewenangan di tingkat sudin pertamanan, tidak masuk di tingkat kelurahan. Kemudian renovasi sekedar RW tidak masuk di kelurahan, namun melalui PPMK ataupun PNPM. Lanjut RW 07. Nah, ini Udah rapi. Ini bisa aman nih RW. Perbaikan lingkungan. Ada komputer. tangan. Cakapan listakan 10 usaha kegiatan pembuatan kelurahan RW 07. ATP dan Penambahan anggaran PMT tidak masuk di kelurahan, masuk di sudin kesehatan. Kemudian penambahan sarana prasarana posyandu masuk di tingkat kelurahan. Penambahan anggaran operasional posyandu Tambah operasional. Ya, 15 masuk. Nggak bisa. Tidak bisa Pak RW. coret. 2 tambah. Nggak bisa apa ini ya Pak? Nggak bisa ya? anggaran untuk sarana prasarana. Mohon izin Pak Kecamatan saya melihat usulan-usulan yang ada di sini. Sebenarnya tadi dari awal saya mau coba
sekalian tadi usulan dibacakan Pak. Mohon ditandain Pak. Ditandain kan tadi Pak yang dibacain Pak. Jadi fungsinya ditandain itu apa Pak? Jadi usulan Bapak itu kalau Bapak tadi misalkan tadi Pak Sekar bilang, oh ini diterima, Bapak tadi diterima. Jadi nanti pas pada saat mau pelaksanaan itu Bapak tinggal tagih. Ini yang kemarin diterima gitu loh Pak. Itu fungsinya. Ya, iya. Kemudian yang kedua, ini kan dari hasil verifikasi. Dari hasil verifikasi di situ usulannya masih ada cuma 247 juta, sementara anggaran itu sendiri 940 juta, artinya masih ada sisa yang cukup banyak dan itu akan dilakukan penambahan di PSN. Nggak mungkin juga 7 juta dibalikin apa? Mau saya coba bantu sedikit ya Pak? Mungkin coba. Ya, ada berapa? Pak RW 1 mana Pak RW 1? Pegang formnya nggak Pak? Ya, gimana mau nandain kalau dipikir? Ya perwakilan aja nggak apa-apa. Pegang formnya nggak? Terus mau nandain apa Bapak? Dari sistem ini saya belum lihat hard copy-nya seperti apa, tapi dari sistem itu ada yang kita bahas hari ini adalah untuk yang kelurahan aja ya Pak, yang 10 usulan penguatan kelurahan ya, yang 5 dan 3 tidak kita bahas, jadi kita cuma membahas yang 10. Pak RW, ini yang ada 1 untuk kelurahan ada 6 usulan Pak, ada 6 usulan yang aslinya ya kan. Yang pertama pengusaha atas kurang modal, pengusaha las pemberian modal las ini sebenarnya kan jika PMK Pak, jadi tidak perlu ada di kelurahan Pak. Kalau misalkan nanti disepakati Bapak bisa tandain aja nomor 1 KJK PMK. Terus yang nomor 2 pos kamling, nomor 3 juga pos kamling itu di PNPM. Kita cuma lihat yang APBD kalau kita bayar ini nomor 5 ya, saluran air perbaikan semua Pak. Jadi RW 1 kalau kita lihat dari sini itu untuk APBD yang ada di kelurahan nggak ada yang ketampung Pak, gitu karena jenis usulannya tidak sesuai dengan kewenangan yang ada di kelurahan, gitu. Makanya nanti ini kan masih ada sisa banyak Pak pagunya, nanti tinggal disepakati sama Pak Lurah kira-kira butuhnya apa yang sesuai dengan kewenangan kelurahan itu Pak Lurah ya. Ya nanti bisa misalkan dari RW lain usulin bak sampah, Bapak misalkan kira-kira butuh nggak di RW itu bak sampah, kalau perlu tambahin lagi gitu Pak ya, tambah volume itu Pak RW ya. Jadi usulan Bapak yang nomor 1 ini nggak ada yang masuk. Coba kita ke RW 2. Di RW 2 tadi ada ya, sebelumnya ada 1 usulan ya, ini RW 2 mana RW 2? Banyak. Pegang formnya Pak? Oke, jadi ini pengadaan alat timbang bayi itu bisa masuk di kewenangan kelurahan. Masuk, bisa dicatat Pak? Pemberian modal percetakan itu di KJK PMK. Jadi kita yang selain APBD tidak perlu kita bacakan Pak ya, karena itu kan nanti kan KJK PMK tuh. Terus kemudian ini tempat basah sampah dan sampah kering itu tempat sampah pilah Pak ya, bisa masuk. Kemudian perlengkapan hansip tidak bisa masuk Pak. Ya sudah ya, oh ya sudah ya. Jadi totalnya ada 7 usulan ya Pak. Itu untuk kewenangan kecamatan Bu. Jadi kita yang bahas kita kelurahan aja ya. Bukan coret tapi bukan kewenangan. Kemudian jadi totalnya ada 7 usulan rebuk RW Pak, yang APBD cuma ada 2 tadi. Cuma ada 2 yang posyandu sama yang tempat sampah pilah. Itu yang masuk karena kan ini yang lainnya sebenarnya Bapak KJK PMK Pak. Ini mana? Masing-masing RW. Baru.
yang memang benar-benar dibutuhkan oleh wilayah masing-masing, kita diskusikan dulu. Kemudian kalau misalnya memang perlu pembebasan saluran air itu betul-betul dilihat dulu Pak, salurannya dilihat dulu, ukurannya, lebarnya. Kalau panjang mungkin kalau 200-300 meter nggak masalah, yang penting lebarnya diukur dulu betul-betul. Jadi nanti ketika dilaksanakan oleh Pemprov itu bisa, karena kalau diperiksa ternyata lebar dari 50 bisa masalah. Gitu aja. Mungkin benar dan ini khususnya di Jalan Raya Tanjung Barat. Ini sering saya sudah mengusulkan kenapa sebelah itu wilayah Pasar Minggu saja yang dapat diangkat untuk saluran gotnya itu, sedangkan di wilayah Pejaten Timur belum pernah dilakukan pengangkatan saluran got dari Jalan Pertahanan Raya sampai ke Apotek Sari Sakti. Bukan kali kecil, saluran air yang di atas Pak, Jalan Raya Tanjung Barat, ya Apotek terus sampai Poltangan. Bukan kali, saluran air di atas itu Pak, di Jalan Raya. Tolong itu mohon di mana tuh Pak? Karena airnya itu selalu di jalan. Panggil Pak Kata. Oh yang di itu Pak ya, kota jalan. Kalau yang sebelah sana kan masih wilayah Pasar Minggu. Dia sering dibersihkan. Kita udah ngusulin, nggak pernah ada tanggapan. Kalau yang ya itu tadi yang kalau sarana dan prasarana masuk, kalau masuk prasarana enggak. Tapi kan ada usulan yang diseragamkan. Nanti itu aja Pak Roy, nanti kita bahas dengan wilayah. Ya, biar kita cek kembali usulannya, ya, apakah bisa berhasil bergaul untuk kita setelah kita masukkan kembali. Ya, yang di Potangan ya. Ya, pokoknya Jalan Raya Tanjung Barat itu Pak. Iya. Yang kemarin orang nyemplung kan? Ya? Yang kemarin orang nyemplung kan? Apa tuh banjir? Bukan Pak. Bukan. Langsung ke rumah sakit, nggak perlu melewati puskesmas. Tapi emergensinya itu yang disebut emergensi itu atau darurat itu yang dia memang pingsan, itu ya bukan panas tinggi bukan termasuk emergensi, sesak nafas juga nggak termasuk emergensi. Jadi ke puskesmas dulu. Kemudian ini lagi yang mau dicetak kartu-kartunya itu ternyata harus diinput ke sistem elektronik ya namanya. Jadi itu harus ada tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Jadi kami mohon bagi bapak-bapak RW langsung ke rumah sakit, nggak perlu melewati puskesmas. Tapi emergensinya itu yang disebut emergensi itu atau darurat itu yang dia memang pingsan, itu ya bukan panas tinggi bukan termasuk emergensi, sesak nafas juga nggak termasuk emergensi. Jadi ke puskesmas dulu. Kemudian ini lagi yang mau dicetak kartu-kartunya itu ternyata harus diinput ke sistem elektronik ya namanya. Jadi itu harus ada tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Jadi kami mohon bagi bapak-bapak RW. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang bahasanya sama, misalnya dari RW 1 sampai RW 1 atau RW 3 yang misalnya kita buang sampah, ya
melaksanakan kerja baktinya, nanti akan diserahkan ke Pak Lurah. Berapa targetnya? Apakah di situ berarti 11 RW ya Pak ya? 11 RW dengan anggarannya nanti pekerjaan bakti lingkungan kira-kira anggarannya berapa? Nanti Pak Lurah akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan target keluaran yang akan dilakukan. Misalnya 11 RW dilakukan sebulan sekali kerja bakti lingkungan, kira-kira dalam 1 kali kerja bakti anggaran yang dibutuhkan berapa, nanti akan keluar target masukannya berapa. Begitu. Per minggu. Misalnya per minggu ya saya terangkan semua untuk target masukannya berapa. Karena ini memang pengusaha banget gawainya Pak Lurah. Dan untuk Pak Gubernur walaupun ini Pak untuk menampung aspirasi masyarakat, kebijakan untuk alokasi anggaran tetap diserahkan ke Pak Lurah. Gitu. Coba dideklarasi kembali. Nanti bisa diedit di belakang. Kemudian kegiatan kedua kegiatan kedua yaitu composting. Ini bahasanya harusnya pengadaan sarana composting. Yang mengajukan hanya 1 RW, berarti RW lain tidak butuh sarana composting, jadi hanya 1 RW. Tapi seandainya memang ternyata masyarakat ada yang punya lahan, kira-kira yang untuk mendapatkan sarana composting, itu kan alat pencacah sampah misalnya. Jadi kan harus ada lahan untuk melakukan pencacahan. Jadi kalau nggak punya lahan nanti cuma ngejogrok, alatnya nggak dipakai, nggak menggunakan saya, gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma ada 1 RW, berarti nanti alokasinya berapa? Kalau ada RW lain kira-kira ternyata memang menginginkan ada sarana composting dan memang punya lahan, monggo bisa diusulkan nanti Pak Lurah supaya mengakomodir hal tersebut. Kembali lagi kegiatan ketiga. Ini sekitar ada 11 kegiatan ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah ini alat tensi nggak bisa ya, itu kalau sudah kesehatan atau puskesmas kecamatan. Itu tidak bisa di kelurahan, itu nanti secara otomatis akan ditolak oleh kelurahan karena tidak bisa dialokasikan. Oke, nanti bisa nanti Pak Lurah bisa mandu ke warganya, kira-kira nanti misalnya per RW butuhnya memang berapa unit, butuh ya Bu ya, jangan cuma keinginan, nanti gerobak sampahnya nganggur nggak dipakai, nggak ada orang yang dorong, gerobaknya diem aja nggak bergerak, nanti nggak ada yang dorong. Terus selanjutnya ada gerobak sampah, ada kursi, pengadaan kursi. Ini mungkin maksudnya kursi yang sarana prasarana posyandu ya. Nanti bisa digabungkan dengan sarana prasarana posyandu lain. Nanti bisa dikalkulasi oleh Bapak Lurah kira-kira berapa posyandu yang butuh. Kan nggak mungkin kita laksanakan di Akmas untuk RW ini, nanti Bapak alokasi lagi untuk yang lainnya yang usul. Jadi kita sambut aja di kartu Akmas. Jadi posyandunya ada berapa di sebelah RW, kebutuhannya kira-kira per posyandu berapa. Misalnya ada yang udah punya meja kursi, nggak butuh yang lain, punya wireless, nanti bisa diusulkan ke Pak Lurah. Nanti Pak Lurah monggo silakan volumenya unitnya berapa, dialokasikan anggarannya berapa. Kemudian pengadaan sarana prasarana KPU. Di sini mintanya BTK, maksudnya tempat tidur periksa ya. Tempat tidur periksa hanya minta 2 unit. Cuma 1 RW, RW 3 yang dapat ya. Yang lain nggak dapat kan? lupa minta. Nah itu nanti bisa diusulkan lagi ke Pak Lurah. Itu kan masih jenis anggarannya masih banyak. Sayang kalau misalnya anggarannya nggak kepake. Ya kan nanti bisa disesuaikan anggarannya berapa posyandu yang minta itu hanya untuk KPU. Kalau posyandu kita tidak ada untuk tidur periksa, KPU bisa. Nanti total berapa jumlah unitnya yang diminta, sebutkan unit aja nggak usah disebutkan RW. Nanti total anggarannya berapa, nanti Pak Lurah monggo dialokasikan. Nanti kan ada tuh rumus perencanaannya dari kelurahan ya Pak ya, berapa anggarannya. Balik lagi ke kegiatan. Ini saya singkat aja supaya mempersingkat waktu. Nanti bisa kan ini proses ngeditnya cukup lama. Nanti takutnya pengadaan sarana prasarana baru lewat aja. Sarana composting. Tadi udah ya. Nanti dikeluarkan semua RW, itu aja RW ya. Ya, yang kalau masih mencukupi untuk anggarannya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti setelah itu kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini ya mungkin nanti untuk anggaran. Yang penting Pak RT, Pak RW udah catat semua kan tadi itu. Ingat Pak RW ya. Ya nanti juga akan kita sampaikan dan juga perlu kita sampaikan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun 2020
ya Pak. Ini hasil yang Musrembang pada tahun 2012 ya. Ini ada beberapa kegiatan dari sekian kegiatan ya, kegiatan bogging itu nggak bisa Pak ditolak, dan ada pelaksanaan sosialisasi Posyandu, GSI, PHBS, RW, Siaga, KP Ibu dan Pos Gizi itu bisa diterima, disetujui ya anggaran. Terus ada juga di sini kegiatan penambahan itu harus anggaran PMT 13 masih di kita yang masih di kelurahan itu disetujui. Juga ada juga kegiatan pengadaan berupa sampah ya, jumlah usulan dan serap cuma 20 unit untuk 11 RW. Pengadaan tidak bisa. Ini ada lagi pengadaan sarana posyandu, pengadaan tempat sampah pilah juga disetujui Pak. Ini untuk 110 Pak volumenya pilah ya. Pengurasan saluran air ini disetujui juga Pak. Mungkin ini ada volumenya 684 meter persegi ya. Terus peningkatan anggaran operasional bagi Jumantik satu paket tetap disetujui. Terus ada satu lagi penyediaan sarana dan prasarana penanganan penyakit menular. Ini pengadaan itu Bapak Ibu sekalian kayak Nantek, rompi, kaos, shelter. Ini mungkin di Jumantik ini. Dan ini saja Pak yang akan terlaksana pada tahun 2013 nanti. Ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mungkin cukup Pak ya, karena waktu juga ini saja. Nanti kita untuk aplikasi kita kasih lagi Bu ya, mengenai nanti kita akan sampaikan karena online kita akan perbaiki lagi tadi yang harus sampaikan oleh Bina. Mungkin untuk acara selanjutnya ialah dari Bapak doa aja Pak, doa penutup Pak Sugeng Ustaz. Mohon setiap baca doa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, marilah acara yang mulia ini kita tutup. Kita mohon kepada Allah Taala, mudah-mudahan apa yang kita harapkan semuanya dikabulkan oleh Allah Taala. Melalui tentunya oleh Bapak Lurah dan Bapak Camat. Itu marilah kita Al-Fatihah. Fatihah ala dunia wa ala kulli niyatin syarihah. Qabuli Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wahdina lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana. Da'wahum fiya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.